Pemirsa, Veda Ega Pratama, rising star balap motor Indonesia, tiba-tiba tersendat. Bukan karena performa, bukan karena cedera, tapi karena sponsor? Pertanyaan besar langsung menyeruak di pedok dan media sosial. Kenapa Veda tidak tampil penuh di beberapa sesi penting? Kenapa performanya di atas lintasan tidak diiringi progres cepat menuju kelas dunia? Semua mata langsung mengarah ke satu kata yang sensitif, sponsor. Ya, rumor yang beredar menyebutkan bahwa proses naik level Veda dari Junior GP ke Moto3 penuh waktu ditahan bukan oleh tim, tapi oleh kekuatan sponsor yang tarik rem mendadak. Bahkan disebut-sebut ada kontrak yang batal detik-detik terakhir. Apa alasannya? Beberapa pengamat menilai faktor non-teknis lebih dominan. Padahal, dari sisi performa, Veda sudah masuk radar utama pabrikan Jepang dan Eropa. Tapi tetap saja, progresnya tidak semulus rider Eropa dengan catatan prestasi yang sama. Ada yang janggal, ada sesuatu yang mengganjal di balik layar. Apakah ini soal dana? Atau ada kepentingan lebih besar yang sedang bermain di balik logo-logo besar di pedok? Kalau ini benar, maka ini bukan sekadar kendala teknis. Ini adalah drama baru tentang bagaimana politik sponsor bisa membentuk atau menghancurkan masa depan seorang pembalap. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kabarnya bukan hanya satu sponsor yang ikut menekan, tapi ada beberapa pihak yang disebut tidak nyaman dengan arah karir Veda. Tapi tunggu dulu, masalah ini ternyata lebih rumit, karena yang terlibat bukan hanya sponsor, tapi juga jaringan politik balap internasional. Nama besar, bakat emas, tapi karir Veda malah melambat. Pertanyaannya, siapa yang menarik rem? Dalam dunia balap, sponsor adalah bahan bakar kedua setelah mesin. Tapi ketika sponsor mulai jadi rem tangan, maka kecepatan bisa berubah jadi kekecewaan. Dan inilah yang diduga terjadi pada Veda Ega Pratama. Menurut bocoran dari sumber pedok Eropa, ada perusahaan sponsor yang sebelumnya siap mendukung Veda full season 2025 tiba-tiba mundur. Alasannya tidak jelas, tapi sinyal politiknya kuat. Disebutkan bahwa ada tekanan dari pihak luar agar Veda tidak terlalu cepat naik kelas. Tekanan dari siapa? Beberapa menyebut pabrikan rival yang tidak ingin Honda menjadikan Veda sebagai ikon Asia terlalu cepat. Yang lain menduga ada kekuatan politik internal balap yang ingin mempertahankan dominasi rider Eropa di grid utama. Kalau ini benar, maka ini bukan sekedar sponsor tarik dukungan. Ini adalah manuver untuk mengatur jalur karir seorang rider agar tidak mengganggu peta kekuasaan yang sudah ada. Kamu pikir balapan cuma soal kecepatan? Salah besar. Di balik seragam tim dan senyuman sponsor, ada peta kekuasaan. Dan Veda tanpa sadar mungkin sudah menabrak tembok tak kasat mata itu. Tapi tunggu, ternyata kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi. Veda bukan korban pertama, dan kemungkinan bukan yang terakhir. Kalau kamu ingat, rider-rider Asia lainnya juga pernah mengalami kasus serupa. Hiroki Ono, Khairul Idham Pawi, bahkan Toba, semua pernah diredam potensinya, bukan karena performa buruk, tapi karena keputusan sponsor atau politik internal tim. Di atas kertas, mereka layak naik kelas. Tapi setiap kali rumor promosi muncul, entah kenapa, dukungan sponsor tiba-tiba hilang, proyek dibatalkan, atau malah digeser ke tim mediocre. Hasilnya, karir mentok, nama tenggelam. Apakah ini kebetulan atau ada pola yang berulang? Polanya jelas. Rider Asia menunjukkan potensi luar biasa. Rumor promosi mencuat. Tiba-tiba, sponsor utama tarik diri. Posisi di grid digantikan rider Eropa dengan hasil setara atau bahkan lebih rendah. Kasus Veda punya kemiripan mencolok. Performanya sedang naik, media mulai melirik. Tapi ketika waktunya promosi, dukungan. Tapi ini jelas alasan yang lemah. Karena kalau melihat performa, Veda layak dapat tempat. Artinya, bisa jadi keputusan untuk membatalkan negosiasi itu bukan soal Vedanya,
tapi soal siapa yang takut dia naik ke panggung utama. Dan yang lebih mengejutkan, ada satu nama besar sponsor yang dilaporkan ikut menekan pembatalan itu. Tapi tunggu dulu, ini baru permukaan. Kita belum bicara soal reaksi Honda sendiri. Honda tidak senang, dan mereka mulai menyusun strategi balasan. Ketika kabar pembatalan kontrak dan dukungan sponsor terhadap VEDA menyebar, internal Honda dikabarkan kecewa berat. Mereka sudah lama menanam investasi besar untuk VEDA, mulai dari program Asia Talent Cup, Junior GP, hingga dukungan pelatihan langsung. Dan ketika tiba-tiba pihak sponsor menarik diri, Honda merasa dikhianati. Menurut bocoran internal, beberapa petinggi HRC mulai mempertimbangkan untuk mengalihkan dana proyek ke arah lain, bahkan mungkin membuat jalur baru bagi VEDA lewat wildcard dan mesin prototipe. Honda dikenal tidak suka diintervensi, dan jika mereka merasa ada permainan di luar trek, mereka bisa merespon keras. Kami tidak bisa memaksa sponsor, tapi kami bisa membuktikan siapa yang layak, kata salah satu teknisi Honda yang dikutip tanpa nama oleh media Jepang. Artinya, drama ini bisa memicu efek domino. Kalau Honda balik menyerang dengan proyek baru untuk VEDA, bisa saja kekuatan sponsor justru kehilangan pengaruhnya. Tapi, masih ada satu pihak yang belum bicara, tim yang sempat hampir kontrak VEDA. Mereka tadinya antusias, sekarang bungkam. Tim yang sebelumnya dikabarkan akan mengontrak VEDA, salah satu tim satelit yang berafiliasi dengan Honda, mendadak menolak semua wawancara. Mereka tidak menyangkal, tapi juga tidak mengkonfirmasi. Mereka seperti berjalan di atas ranjau. Beberapa pengamat menganggap ini sebagai sikap defensif, tak ingin memperkeruh situasi, tapi juga tidak mau kehilangan muka. Karena keputusan pembatalan itu katanya bukan berasal dari mereka, tapi dari atas. Siapa atas yang dimaksud? Sponsor, pabrikan induk, atau mungkin federasi? Yang jelas, tim ini kini dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka menyukai gaya balap VEDA, tapi di sisi lain, mereka harus menjaga relasi dengan sponsor. Dan kalau harus memilih, mereka akan pilih uang. Dan inilah wajah sebenarnya dari balapan modern. Politik dan uang punya peran yang sama pentingnya dengan skill di lintasan. Tapi, meski tim diam, suara publik tidak diam. Satu hal yang tidak bisa dibendung, kemarahan fans. Begitu rumor VEDA dihambat sponsor muncul ke permukaan, media sosial langsung melegak. Tagar seperti #SaveVEDA, VEDA Deserves Better, dan #SupportVEDA sempat trending di Indonesia dan bahkan menyentuh feed MotoGP global. Fans tidak terima. Mereka merasa ada diskriminasi terhadap pembalap Asia. Banyak yang membandingkan kasus ini dengan rider Eropa yang langsung dapat kursi Moto3 padahal hasilnya biasa aja. Instagram, TikTok, hingga YouTube dibanjiri komentar. Bahkan akun resmi tim-tim besar ikut diserbu. Kenapa rider Asia selalu dipersulit, padahal VEDA jelas-jelas punya bakat? Kalau begini caranya, kapan Asia punya juara dunia? Reaksi keras ini mulai mempengaruhi opini publik, bahkan beberapa media internasional mulai memberitakan soal kontroversi ini. Dan ketika suara publik makin keras, sponsor pun mulai gelisah. Karena dalam dunia sekarang, citra lebih berbahaya dari kritik internal. Tapi yang menarik, justru dari badai ini muncul peluang baru untuk VEDA. Ketika satu pintu ditutup, yang lain diam-diam terbuka. Dalam dunia balap, satu tim menolak bisa jadi rejeki buat tim lain. Dan kabarnya, setelah VEDA batal gabung tim satelit Honda, justru muncul sinyal dari tim yang tidak terduga, KTM dan Leopard Racing. Ya, dua tim ini kabarnya tertarik untuk memberikan VEDA slot wildcard atau bahkan slot full-time jika performanya di ujung musim ini konsisten. Leopard dikenal berani ambil risiko dengan rider muda, sedangkan KTM sedang mencari figur baru untuk pasar Asia. Artinya, drama sponsor ini malah bisa jadi jalan pembuka ke opsi yang lebih besar. Dan VEDA, kalau bisa mengatur langkah, justru bisa lepas dari bayang-bayang politik pabrikan.
Tapi dengan pilihan ini ada konsekuensinya dan salah langkah sedikit bisa fatal. Balapan bukan cuma soal gas dan rem. Ini juga soal siapa yang duduk di meja rapat. Fakta yang tidak bisa dihindari. Politik balap menentukan masa depan rider. Bahkan rider sehebat apapun tidak akan lolos kalau tidak sesuai agenda sponsor, pabrikan, atau kepentingan pasar. Veda sekarang sedang berada di pusat pusaran itu. Di satu sisi, dia adalah harapan baru Asia. Di sisi lain, dia adalah ancaman buat sistem lama yang ingin mempertahankan dominasi rider Eropa. Dan inilah pertarungan sesungguhnya. Bukan di lintasan, tapi di balik pintu tertutup, di balik kontrak, di balik kode etik yang tak tertulis. Jika Veda bisa melewatinya, dia bukan hanya rider cepat, tapi juga ikon yang mengubah peta kekuasaan motorsport dunia. Tapi, satu langkah salah dan dia bisa dikorbankan dalam skenario besar yang tidak bisa dia kendalikan. Sekarang bukan cuma soal kecepatan, tapi soal bertahan. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar pembalap muda berbakat. Dia sekarang berada di medan perang ganda, balapan di trek, dan bertarung melawan kekuatan tak terlihat di luar lintasan. Sponsor boleh tarik diri, politik boleh mencoba menutup jalan, tapi kalau Veda tetap konsisten, terus tampil bagus dan memegang dukungan publik, satu hal pasti, tidak ada yang bisa menahan takdir seorang juara. Seperti kata pepatah pedok, talent wins races, but resilience wins careers. Dan inilah saatnya Veda membuktikan dia bisa menang 2 kali, di dalam dan di luar lintasan.